nggak semudah Anda itu. masih bersama kami di Saling Silang. Kita lanjutkan perdebatan mengenai bagaimana nasib Partai Golkar setelah kasus Setia Novanto. Silakan Bang Jerry, Anda tadi ingin menyampaikan sesuatu. Ya, artinya ingin saya sampaikan apa tadi yang Bu Maki katakan, bahwa kita itu belum matang, masih mentah kita enggak. Saya ingin mengklarifikasi bahwa apa yang sudah kita dapatkan di rapat pleno DPP pada saat itu tidak sama sekali mengandung teknis munas atau munaslup, apapun itu namanya. Artinya itu hanya mengatakan itu pra-peradilan, apakah itu ditolak atau enggak, itu akan menentukan masa PLT-nya, tapi tidak munaslupnya. Dan tidak melarang ada aspirasi yang berkembang. Kan kita tidak mungkin melarang aspirasi berkembang di daerah provinsi maupun di kabupaten kota. Dan bahwa itu sudah ada dan sudah dirapatkan dan mereka sudah konsolidasi, kan tidak mungkin kita lari dari kenyataan bahwa ada semacam pergerakan politik yang memang ingin mengerucut untuk ingin menggelar munaslup. Karena begini, proses hukum dan proses politik kan beda. Kan kita tidak bisa samakan bahwa memang ketum kita sedang menjalankan proses hukum, ya kita harus hormati, kita hargai, kita bantu sekuat tenaga bagaimana caranya. Di satu sisi tapi ada Partai Golkar ya kan, politik seperti tadi Bung Maki katakan, faksionalisasinya beda, Pak Indra katakan. Artinya itu kan kita harus istilahnya akomodir dan kita harus kelola, dan bagaimanapun kan Partai Golkar ini kan sudah terlatih untuk memanage konflik. Manajemen konflik kita tuh menurut saya ini cukup baik, dan Bung Maki juga katakan setuju, Pak Indra juga setuju bahwa kita lahir dari sebuah konsensus, kesepakatan, kompromi. Ya mungkin kesepakatan yang ada itu adalah akomodasi dari beberapa pihak, dan mungkin tidak akan bisa 100% maksimal, tetapi paling tidak itu bisa mewakili, merepresentasi dari suara-suara yang ada. Dan apabila memang suaranya yang ada itu sekarang ingin mengadakan munaslup, ya kita harus kaji itu. Dan itu tidak, dan satu lagi yang paling penting adalah itu tidak menyalahi aturan mekanisme partai kita. Dan saya rasa Bang Melki juga setuju soal itu. Bang Melki, bagaimana kemudian kita bisa mengantisipasi jangan sampai kemudian adanya perbedaan pendapat di Partai Golkar ini, kemudian banyak orang yang nyebrang. Kita lihat bahwa Partai Gerindra, Hanura, Nasdem, PKPI ya pada saat itu juga merupakan adalah anak-anak dari Partai Golkar juga kan? Golkar family itu. Pokoknya suka bikin partai gitu. Jangan-jangan nanti banyak jadi juga saya kira yang begini, Mbak Ratna, lompat-lompat ke partai lain. Kalau saya berpolitik kan lempeng-lempeng aja lah, pokoknya lurus-lurus aja lah. Sudah ada pleno. Kemudian pleno itu oleh DPP dijelaskan pada seluruh DPD 1 Indonesia. Nggak ada perdebatan tuh, setuju semua. Yang gua kaget tiba-tiba ada lagi gerakan ngajak gue model itu, saya tuh terus nggak habis pikir saya. Sebagai seorang politisi yang mau berjalan sesuai dengan aturan, itu yang saya bilang tadi, karena Jerry nggak ikut ya pertemuan itu. Itu kan DPD 1 semua kan hadir tuh. Itu mereka nggak bisa ini Jar, nggak bisa bantu, dan semua setuju tuh. Biar kita jaga ini, jangan kemudian ketarik sana sini nih situasi Golkar ini. Itu maksud gua tuh dimatangkan tuh di situ. Jadi bukan soal tidak ada ruang, itu sudah kasih ruang. Yang saya masuk akal itu sudah kita sepakati bersama, kita belok lagi. Atau jangan-jangan pada saat itu suasana pleno mau siapa lagi gitu, bukan suasana sambil kita ketawa kan nggak ada perdebatan lain kemudian bukan, maksudnya begini loh, saya tahu bahwa ini nanti ada proses munaslup, ada calon tertentu, maksudnya itu biasa main politik lagi. Cuma yang saya jaga betul tuh kita jangan pernah di luar aturan main partai. Kan begini loh, yang bahaya begini Jar, yang bahaya gini Jar. Kalau ada kata gitu, kita bermain di luar aturan main partai gitu, siapa yang bisa menjamin ya hasil munaslup kemudian tidak digugat dan membuat SK kita tidak. Ini menarik. Kita saya bilang begini, kalau kita tidak ikut aturan main partai, kemudian ada kelompok dalam Partai Golkar ini kemudian menggugat di pengadilan atau menggugat di Mahkamah Partai. Betul. Siapa yang jamin? Siapa yang jamin SK kita keluar? Makanya menurut saya ikut aja aturan main partai, sehingga mekanisme perdebatan kita itu tidak ada. Kemudian jangan sampai ini nanti. Ada aturannya, karena di Golkar ini polisi hebat-hebat semua. Kalau kita bermain di luar aturan main partai, mekanisme partai, dan ada perdebatan dan gugatan, SK kita kemudian tertahan, ini karena selesai Baratna ya. Jadi begini, sedikit aja mengenai mekanisme partai, menurut saya dan saya yakin juga belum lagi sudah setuju. Coba kita lihat di ADART kita, apakah ada larangan ketika ada DPD 1 provinsi? Bukan saya, bukan tidak ada larangan. Tidak bisa diberikan masuk akal di kepala saya. Yang biasa. Jadi ada sesuatu yang khas kita juga. Peran negara. SK itu kan menunjukkan pada peran negara. Nah, persoalannya ada perbedaan antara negara dalam arti normatif dengan realitas. Seringkali normatifnya kita lihat pada undang-undang dasar, undang-undang. Tetapi prakteknya individu-individu itu, individunya miring kemana? Ini sering terjadi di kita. Sehingga keputusan Menteri Kehakiman nanti bisa mempersulit eksistensi. Bahkan Golkar itu jadi akan masalah baru lagi. Oke, ada satu pertanyaan untuk seluruh narasumber. Saya ke Bang Jerry dulu, Bang. Apa sih sebenarnya yang ditawarkan Golkar untuk masyarakat kita? Dan sebenarnya apa yang harus membuat masyarakat kita tetap bisa
memilih atau tetap simpati pada Golkar? Baik. Jadi memang Partai Golkar ini kan partai yang tertua dan salah satu yang terbesar dan kita cukup berpengalaman dalam ikut pemilu dan saya pikir kita sudah banyak mencetak kader-kader ya, mulai dari yang duduk di pemerintahan maupun tidak dan banyak istilahnya dalam tanda kutip jebulan-jebulan Partai Golkar yang sukses juga di partai lain dan kami bangga soal itu. Diaspora. Nah, tapi yang kami ingin katakan adalah Partai Golkar itu kan partai politik yang merupakan aset bangsa. Artinya tidak hanya Partai Golkar, partai-partai itu adalah aset karena itulah pilar demokrasi. Lalu yang ditawarkan adalah kami ingin memberikan pendidikan politik karena kami merasa bahwa partai kami ini sudah turut andil dalam mendemokratisasi sistem dari sejak zaman reformasi sampai sekarang dan oleh karena itu kami juga bertanggung jawab secara moral untuk bisa mencetak kader, untuk bisa melahirkan pemimpin baru dan untuk bisa memberikan kontribusi dalam masyarakat karena sesuai dengan tagline kita suara Golkar suara rakyat artinya memberikan kontribusi yang konkret. Oke, singkat Bang Melki, apa yang ditawarkan Partai Golkar? Saya kira begini, yang sudah terjadi di era Pak Jokowi ini adalah Golkar itu mencoba memberikan sebuah pelajaran politik dalam konteks bagaimana berkonflik dan menyelesaikan konflik. Politik dijawab dengan politik, hukum dijawab dengan hukum gitu. Jadi saya lihat bahwa dalam periode Pak Jokowi ini kan memang Golkar itu mengalami ujian yang tidak mudah. Gitu. Mulai dari semenjak awal Pak Jokowi berjalan sampai hari ini itu kan cuma Partai Golkar saja itu yang dinamika intern partainya itu luar biasa tinggi. Oke, lalu pentingnya masyarakat tetap mendukung Partai Golkar adalah begini. Saya kira sepanjang sejarah Orde Baru sampai saat ini, boleh ditanya di semua partai ya. Golkar ini yang saya kira suka tidak suka menentukan arah pendulum bangsa ini. Baik di nasional maupun di tingkat lokal itu. Jadi sejauh Golkar ini bisa dibuat sehat, bisa menghasilkan kader-kader terbaik yang menduduki partai maupun adil di legislatif maupun eksekutif di pusat maupun di daerah, Golkar ini akan membantu pemerintah untuk menjalankan kekuasaan dengan baik gitu. Karena menurut saya seperti tadi Bang Edi tadi katakan, Bung Jadi tadi katakan bahwa Golkar ini memang semenjak dia dilahirkan memang dia ini memang suka membantu pemerintah untuk bekerja dengan baik. Oke, baik. Lagi kita sampai ke terakhir, apa yang perlu, apa yang harus membuat masyarakat tetap memilih Partai Golkar atau apa yang ditawarkan Partai Golkar? Ya. Pertama, Golkar sekarang itu partai ya, namanya bukan Golkar. Beda sekali antara Golkar dan partai. Jadi sebagai partai dia harus bersaing dengan partai yang lain. Nah ini yang ditunggu publik. Seberapa jauh persaingannya bisa diperoleh Golkar? Jangan ramai konflik saja. Ya, jangan konflik aja gitu. Sehingga Golkar itu dianggap sebagai ya partai politik yang mampu melaksanakan fungsi-fungsi partai. Gitu. Oke, baik, terima kasih atas kehadiran seluruh narasumber bersama kami di Jak TV Saling Silang. Selamat malam. Senang sekali ketemu Ratu. Ngaduk-ngaduknya bagus. Baik, saudara, itu adalah akhir perjumpaan kita dalam Saling Silang pada Jumat malam ini. Selamat malam, sampai jumpa.